Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifatun Livia dengan NIM K732467 dari kelas 2B. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi wawasan Nusantara. Tujuan pembelajaran ini yang pertama untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terkait isi wawasan Nusantara. Dengan adanya video pembelajaran yang menarik ini bisa mempermudah peserta didik dalam memahami dan mengingat isi wawasan Nusantara. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk menanamkan rasa cinta tanah air terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena wawasan Nusantara ini menekankan betapa pentingnya persatuan dalam keberagaman. Mari kita belajar bersama. Isi wawasan Nusantara adalah inspirasi bangsa Indonesia berupa cita-cita nasional dan asas manunggal yang terpadu. Nah, jadi di isi wawasan Nusantara ini terdapat dua kata kunci ya. Yang pertama itu cita-cita nasional dan yang kedua asas manunggal yang terpadu. Isi wawasan Nusantara ini merupakan bagian dari unsur-unsur wawasan Nusantara. Nah, jadi teman-teman tahu ya bahwa di unsur-unsur wawasan Nusantara itu terdapat banyak isinya. Yang salah satunya itu ada isi wawasan Nusantara. Kita akan membedah lebih dalam terkait isi wawasan Nusantara itu sendiri. Apa aja sih yang terkandung dalam isi wawasan Nusantara? Yang dimaksud dengan cita-cita bangsa Indonesia ini adalah cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, di sini itu ada 3 cita-cita bangsa Indonesia. Yang pertama adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, di situ ada kata merdeka. Merdeka itu memiliki arti bebas dari kekuasaan asing, baik secara politik, ekonomi, maupun budaya. Nah, selanjutnya ada kata bersatu. Bersatu mengandung makna pentingnya menjaga integrasi nasional di tengah keragaman suku, agama, ras, dan budaya. Nah, selanjutnya ada kata berdaulat. Berarti Indonesia itu memiliki kekuasaan penuh atas dirinya sendiri dalam menentukan arah kebijakan nasional. Nah, selanjutnya itu ada kata adil dan makmur. Adil dan makmur di sini merupakan gambaran masyarakat Indonesia yang sejahtera, di mana keadilan sosial itu sudah ditegakkan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya kesenjangan yang mencolok. Nah, itu tadi adalah cita-cita bangsa Indonesia yang pertama. Selanjutnya yang kedua nih, yaitu rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maksudnya itu adalah bahwa bangsa Indonesia itu mendambakan kehidupan berbangsa yang dilandasi oleh kebebasan. Kebebasan di sini tidak semata-mata kebebasan individu, tetapi juga kebebasan kolektif rakyat Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri dan membangun kebudayaan nasional. Nah, selanjutnya ada cita-cita bangsa Indonesia yang ketiga nih. Ketiga adalah pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, tadi kan di cita-cita bangsa Indonesia yang ketiga itu mencakup beberapa hal ya. Yang pertama itu pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, maksudnya itu bagaimana sih? Maksudnya itu negara berkewajiban menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah serta menjamin keselamatan setiap warga negara. Nah, yang kedua itu terdapat kalimat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya menunjukkan tujuan pembangunan nasional dan pemerintah harus memastikan akses terhadap pendidikan yang merata.
Nah, selanjutnya itu ada kalimat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, maksud dari kalimat itu adalah menggambarkan peran aktif Indonesia dalam hubungan internasional. Jadi Indonesia ini turut berkontribusi dalam mewujudkan dunia yang damai, bebas dari penjajahan, dan menjunjung tinggi keadilan dalam hubungan antar bangsa. Nah, cita-cita yang bangsa Indonesia ini sudah selesai nih. Jadi nanti kita akan lanjut ke asas-asas. Oke, selanjutnya ada asas-asas keterpaduan dari semua aspek kehidupan nasional. Nah, asas yang nomor 1 adalah satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan dirgantara secara terpadu. Nah, maksudnya itu adalah seluruh wilayah Indonesia, baik daratan, lautan, maupun udara itu dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada pemisahan antar pulau, provinsi, atau daerah yang membuatnya berdiri sendiri-sendiri. Semua bagian wilayah Indonesia adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dijaga dan dikelola secara menyeluruh. Nah, selanjutnya itu ada asas yang nomor 2, yaitu satu kesatuan politik dalam arti satu undang-undang dasar dan politik pelaksanaannya, serta satu ideologi dan identitas nasional. Maksud dari asas yang kedua ini yaitu Indonesia memiliki satu sistem politik yang bersumber dari satu undang-undang dasar 1945, satu ideologi yaitu Pancasila, dan satu identitas nasional sebagai bangsa Indonesia. Ini menjamin keseragaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam sistem pemerintahan, hukum, dan orientasi politik nasional, meskipun ada kebebasan politik dalam bingkai demokrasi. Nah, selanjutnya asas yang nomor 3 yaitu satu kesatuan sosial budaya dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, satu tertib sosial dan satu tertib hukum. Nah, maksud dari asas yang ketiga ini, meskipun Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama, tetapi seluruh masyarakat Indonesia hidup dalam semangat persatuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar penerimaan perbedaan. Semua harus tunduk pada sistem sosial dan hukum yang berlaku secara nasional agar terciptanya ketertiban. Selanjutnya asas yang nomor 4 itu satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. Maksudnya perekonomian nasional harus berjalan secara terpadu di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Selanjutnya asas nomor 5 yaitu satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Sishan Kamprata. Nah, maksudnya itu adalah pertahanan dan keamanan negara dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan seluruh elemen bangsa. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta ini berarti bahwa TNI dan Polri bersinergi dengan seluruh masyarakat dalam menjaga kedaulatan bangsa. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional. Artinya itu, kebijakan pembangunan nasional harus menyentuh seluruh daerah secara adil. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal atau tidak menikmati hasil pembangunan. Nah, itu semua adalah asas-asas keterpaduan dari semua aspek. Oke, kesimpulannya yaitu isi wawasan Nusantara ini mengandung 2 poin terpenting. Yang pertama adalah cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini cita-cita bangsa Indonesia yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta rakyatnya yang hidup dengan sejahtera. Selanjutnya terkait asas-asas keterpaduan ini dilihat dari semua aspek ya teman-teman, yaitu dari aspek politik, aspek sosial budaya, aspek ekonomi,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.